Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Coach Seto Satria Dibowo. Di sini saya akan menerangkan apa sih 2400 exercise play of tomorrow. Pantangin terus channel ini. Sedikit saya menjelaskan apa sih 2400 exercise play of tomorrow, yaitu adalah program latihan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Intinya berkelanjutan dari step by step, dari anak yang belum bisa ngapa-ngapain soal sepak bola, jadi nanti sampai ke depannya nanti ya untuk menciptakan pemain masa depan, intinya di situ. Oke, sebelum masuk ke apa sih tujuan dari 2400 exercise, saya mau cerita sedikit. Ada sejarah yang agak sedikit panjang soal 2400 exercise. Waktu itu saya bekerja di sebuah akademi sepak bola di Demak, miliknya Bapak Grassroots Indonesia, yaitu Zainal Abidin. Di situ saya ada ide. Kebetulan partner saya, pelatih itu pemain legenda juga tuh, legendanya PSIS juga timnas nasional. Namanya Yusuf Sultan Mudo. Di situ saya diskusi sama Yusuf, bagaimana nih, yuk kita bikin suatu program latihan yang sekira-kiranya kita bisa bikin pemain yang bisa bermain di profesional di situ. Nah, waktu itu saya mengusulkan kepada Coach Zainal Abidin, Coach, gimana kalau saya mau bikin 2400 exercise di situ dengan satu tim itu berarti kesebelasan ya waktu itu. Terus Coach Zainal kebetulan menyetujui program itu, dan saya disuruh nyari murid waktu itu sama Coach Yusuf Sultan Mudo. Karena ini akademinya berbayar ya, jadi kita agak kesulitan tuh untuk mencari murid yang sekira-kiranya mau untuk dijadikan objek penelitian, apakah bisa program ini dijalankan. Dan nah, di situ kan kita pastinya muter-muter tuh cari anak. Nah, kebetulan kita dapat lah, 1 bulan kemudian kita dapat sekitar 10 anak di luar dari kiper. Nah, materi pemainnya ya sebetulnya dia pernah ikut SSB juga di daerah sekitaran Demak, ada yang di Kudus, ada yang di Semarang di situ. Dengan kemampuan yang menurut saya sebetulnya dia bisa main bola, cuman secara fundamentalnya kacau dah, pokoknya kacau. Jadi saya harus betulin tuh step by stepnya, betulin dari ulang lagi, ngajarin dari grassrootsnya lagi, fundamentalnya lagi di situ sama Coach Yusuf. Itu benar-benar sulit waktu itu. Nah, waktu itu kita awali program itu kalau nggak salah akhir tahun 2016. Kalau nggak salah tanggalnya tanggal 26 Desember waktu itu. Terus kita rilis foto 10 anak itu sekitar tanggal 31 Desember situ. Kita mulai exercise-nya di situ. Nah, exercise itu nggak utuh, nggak nyampe 2400 exercise karena ada pandemi. Jadi kita sekitar hampir 3 tahunan lah belum nyampe ya, karena 2400 exercise itu kalau kita hitung seminggunya 10 exercise itu berarti butuh waktu sekitar 5-6 tahunan untuk melakukan exercise itu. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, dari 10 anak itu ada hal yang menarik di sini. 2 jadi pemain profesional sekarang, ada yang main di Liga 2. Yang main di Liga 3 itu untuk tahun ini tuh ada sekitar Iqbal, Ajib, Noval, Adam, Arjun. Ada 7. Nah, yang 3 ini memutuskan karirnya berhenti di sepak bola, dia kuliah olahraga 1. Nah, yang 2 nih kacau nih, yang 1 ini karena orang tuanya mungkin susah ya biayanya ya, karena biayanya juga cukup mahal waktu itu. Yang satunya lagi kena indisipliner dari aturan main di akademi kita. Nah, oke, itu sejarah singkat dari
2400 exercise. Kenapa ini saya bikin ulang? Tapi ini saya bukan bikin tim, saya bikin sosok individu atau tunggal player. Bagaimana dalam 2400 exercise ini anak bener-bener basicnya dari nol, gak bisa sepak bola sama sekali, sampai nanti 2400 exercise dia jadi apa ini. Nah, ini kebetulan sampelnya anak saya sendiri. Jadi ada kisah juga sedikit. Saya nggak maksa anak saya untuk main sepak bola, nggak. Kebetulan anak saya ini usianya 9 tahun, lebih 9 bulan karena dia lahir bulan November. Nah, waktu itu saya pernah diskusi sama istri saya, Bun, bagaimana ini kita tentuin apa yang terbaik buat anak kita. Nah, waktu itu kita sepakat setelah pandemi lewat, sekolah masuk. Nah, kita harus bikin pilihan kepada anak itu. Anak harus pemilih, waktu itu disuruh pilih, kasih pilihan, Kak, kamu ingin jadi pembalap, ingin jadi karate, atau jadi ikut pencak silat seperti kakeknya, kebetulan ada pencak silat, atau ingin jadi pemain sepak bola waktu itu. Nah, waktu itu si anak saya dikasih pilihan itu sama bundanya, disuruh milih di antara beberapa pilihan itu, dikasih waktu 3 hari. Nah, kan kalau nggak salah itu bulan-bulan Juli awal waktu itu, bulan-bulan Juli awal tahun ini ya. Habis asar tuh dia habis sholat, terus dia bilang ke saya, ya saya sudah ambil keputusan ya, aku pengen jadi pemain sepak bola. Seketika aku langsung berikan sepatu sama bola waktu itu. Ada fotonya, nanti aku tag di video ini ya. Terus nah, setelah ada sejarah singkat itu, exercise 2400 ini benar-benar pure. Anak saya yang nggak bisa main bola sama sekali, nonton bola pun nggak pernah, nggak mau, bahkan nontonnya itu motor balap GP, itu hobinya. Dia nggak tahu entah kenapa milih bola. Jadi pertanyaan besar buat saya, itu tantangan buat saya. Nah, exercise ini kita mulai di tanggal 18 Juli, berarti belum lama ya. Berarti kalau saya ambil video ini, nanti saya upload tuh sekitar, kita udah dapat exercise tuh sekitar 50-an. Karena kita exercise-nya 1 minggu 8-10 kali, teman-teman. Jadi nggak lama juga exercise-nya karena ini levelnya grassroots. Jadi teman-teman yang mau ingin belajar, monggo bareng-bareng, pantengin terus channelnya, ikuti dari exercise 1 sampai 2400 besok. Terus saya mau mengutarakan apa sih tujuan exercise ini. Satu, sebetulnya saya ingin membantu para pelatih-pelatih SSB, terutama yang ngikutin channel ini nih. Kenapa saya ingin membantu? Karena ada pertanyaan dari, ya udah saya anggap adik, dia kebetulan sekarang ini lagi lisen A, namanya Coach Pamungkas Kurniawan, orang Jepara, kebetulan dia pelatih Porprofnya Jepara juga, masih muda. Dia bertanya ke saya, Coach, kenapa sih tim banyak pemain muda yang bagus di usia dini, usia 14 sampai usia 16 dia bagus banget main bolanya, tapi setelah usia 19 tahun bahkan usia 20-21 dia hilang, kenapa gitu? Alasannya fundamentalnya nggak bener, saya bilang gitu. Karena apa? Kamu sadar gak kalau kamu ngelatih di SSB, paling lama kamu ngelatih fundamental, entah itu teknik dribble, passing, bahkan first touch-nya itu paling banter itu 15-20 menit. Yang lain tuh anak udah bosen, udah sebel, pengen segera main game tuh. Nah, di situ titik kelemahan kita. Nah, dicamkan baik-baik, di situ titik kelemahan kita. Makanya saya bikin konten ini untuk membantu para anak-anak yang ingin, atau orang tua yang ingin anaknya ingin jadi seorang profesional player sepak bola terutama, bisa dilakukan di rumah, mandiri bisa, karena ini latihan juga nggak lama banget, maksimal 40 menit. Itu dilakukan mandiri di rumah, peralatannya pun ya boleh dibilang ini nanti peralatan sangat sederhana semua, bisa di kreativitas kita sendiri di rumah,
Nanti step by stepnya saya pandu di sini supaya apa? Membantu anak-anak yang ingin jadi pemain sepak bola secara profesional dan menguasai fundamental sepak bola secara benar. Jadinya pelatihmu di SSB itu ya nggak kebingungan, jadi dia sudah enak lah tinggal ngurusin bagaimana ngajarin taktikal, bagaimana ngajarin fundamental bermain secara kolektif tim di situ. Ini kan jadi kan saya membantu nih para pelatih SSB di sana. Terus yang kedua, sederhana saja, konten ini saya bikin atau channel ini saya bikin sebetulnya hanya untuk mendokumentasikan proses perjalanan anak saya dari nggak bisa apa-apa, dari hari latihan pertama, nanti saya ingin dia di latihan ke 2400 tuh dia levelnya udah di mana, atau udah di timnas saya nggak tahu juga, atau udah jadi pemain profesional saya nggak tahu juga, karena latihan ini butuh waktu yang panjang 5-6 tahun. Jadi intinya ingin jadi pemain sepak bola apapun itu bentuknya, atlet apapun, intinya ada DKK, bukan dan kawan-kawan teman-teman ya. DKK itu ada disiplin, konsisten, dan komitmen. Nah, itu harus dijaga, itu harus dipegang teguh, itu jadikan prinsip dalam hidupmu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channelnya Coach Seto. Siapa tahu channel ini bisa membantu kalian semua di sini. Oke teman-teman, salam dari saya. Sehat terus, semangat terus, pantang mundur. Dadah.